semua, jadi di sini saya ada satu soal mengenai turunan rantai, yaitu tentukan turunan pertama atau dy dx dari fungsi y sama dengan 3x kuadrat dikurang 5x ditambah 1 pangkat 4. Nah, cara menyelesaikannya yaitu yang pertama kita identifikasikan dulu siapa fungsi luar dan fungsi dalamnya. Fungsinya adalah 3x kuadrat dikurang 5x ditambah 1 di pangkat 4. Nah, kita misalkan fungsi luarnya adalah fu dan fungsi dalamnya adalah u. Maka fungsi luarnya itu adalah si u di pangkat 4. U-nya itu, fungsi dalamnya itu adalah si 3x kuadrat dikurang 5x tambah 1. Maka fungsi luarnya adalah si u di pangkat 4. U pangkat 4. Lalu, kita cari turunan dari si fu ini. Turunan dari fu terhadap si x kan dia menjadi dy per du. Ini kan menjadi dy per du. Nah, karena tadi si u ini fu-nya ini adalah u pangkat 4, kita turunkan seperti biasa, yaitu dy per du turunkan seperti biasa, yaitu 4-nya kita pindahkan ke depan, 4u lalu 4 dikurang 1. Maka dy per du menjadi 4u di pangkat 3. Nah, kita sudah dapat turunan dari si fu. Lalu sekarang kita mencari turunan dari si u. Turunan dari si u, ini kan tadi u-nya adalah 3x kuadrat dikurang 5x ditambah 1. Kalau kita turunkan terhadap si x, dia menjadi du per dx. Nah, du per dx ini dia menjadi ini d per dx kali 3x kuadrat dikurang d per dx 5x ditambah d per dx 1. Maka du per dx adalah ini 3-nya kita keluarkan, jadi 3 ini 2x pangkat 2 kurang 1 dikurang 5 dikali 1, yang ini udah pasti 0. Ininya udah pasti 0. Maka du per dx dia sama dengan yang ini, jadi 6x dikurang 5. Nih, kita telah dapat turunan dari si fu dan si u-nya. Nah, sekarang kita tinggal terapkan aja aturan rantainya. Nah, kita terapkan aturan rantai. Seperti yang kita ketahui kan aturan rantai kan rumusnya dia dy per dx. Ini sama dengan dy per du dikali du per dx. Maka kita ganti lagi si u-nya ini menjadi fungsi aslinya. Fungsi aslinya tadi kan yang ini, fungsi u-nya kan. Maka kita ganti aja. Dia menjadi ini dy per dx sama dengan kan u 4u pangkat 3 kali 6x kurang 5. Nah, si u-nya ini kita ganti jadi 4. Kita ganti dengan si u yang ini menjadi 3x kuadrat dikurang 5x tambah 1 pangkat 3 dikali dengan 6x dikurang 5. Nah, sekarang kita hanya tinggal susun dan disederhanakan atau hasil akhirnya. Nah, kita susun aja faktor-faktornya ini biar terlihat lebih rapi. Maka hasil akhirnya jadi dy per dx sama dengan ini kita pindahkan 4 dikali 6x dikurang 5 3x kuadrat dikurang 5x ditambah 1 pangkat 3. Nah, ini dia hasil dari turunannya. Atau bisa juga kita tulis dengan y turunan pertamanya yaitu 6x dikurang 5 ke 3x kuadrat kurang 5x tambah 1. Oke, ini dia hasilnya untuk turunan rantai. Nah, yang berikutnya adalah soal mengenai aplikasi turunan. Di dalam soalnya dikatakan bahwa sebuah pabrik ingin membuat kotak tanpa tutup dari selembar papan berbentuk persegi dengan ukuran 12 x 12 cm. Kotak tersebut dibuat dengan cara memotong persegi identik dari keempat sudut papan tersebut. Kemudian melipat sisi-sisinya ke atas. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah berapa ukuran panjang sisi persegi yang harus dipotong dari setiap sudut agar volume kotak yang dihasilkan menjadi maksimum. Nah, cara menyelesaikannya yaitu yang pertama kita buat dulu fungsi volumenya. Yang pertama adalah kita buat fungsi volumenya. Nah, kita misalkan
panjang sisi persegi yang dipotong itu kita buat menjadi X, ya kan? X di dalam sentimeter. Panjang sisi perseginya kita buat menjadi si X. Nah, setelah dilipat dan dipotong, dimensi kotak yang terbentuk itu dia kita buat tinggi kotaknya atau si T-nya itu sama dengan panjang sisi yang dipotong. Tinggi kotak kita buat itu dia sama-sama panjang sisi yang dipotong. Berarti ini kan T-nya sama dengan si X karena dia sama dengan panjang sisi yang dipotongnya. Nah, kalau untuk panjang kotak atau si P, ini dia panjang sisi aslinya itu dikurangi 2 kali dari si potongan itu. Berarti kan X di kiri sama X di kanannya. Dikurangi dia. Berarti ini P-nya sama dengan 12 dikurang 2X. Yang ketiga ada lebar kotak atau si L. Kalau si lebar kotak ini dia sama panjangnya karena papan aslinya kan persegi. Berarti L-nya itu sama dengan 12 dikurang 2X. Sama juga sama kayak si P. Nah, yang berikutnya kita tentukan si volume kotaknya ini. Kita tentukan volumenya. Ini kita pakai rumus P kali L dikali T. Maka Fx-nya ini sama dengan P-nya tadi adalah 12 dikurang 2X dikali L-nya juga 12 dikurang 2X dan si T-nya adalah X. Maka ini hasilnya menjadi 144 dikurang 8 terus kali 12 144 dikurang 48X ditambah 4X kuadrat. Ini dia kali dengan si X. Maka volume X-nya sama dengan ini 4X pangkat 3 dikurang ini kali ini 48X kuadrat ditambah ini kali ini 144X. Nah, sekarang kita tentukan batasannya atau si domainnya. Karena panjang yang sisi yang dipotongnya itu si X dan dimensi kotaknya itu kan harus positif. Maka pastikan si ini kita buat ini aja domain atau batasan. Maka si X-nya kan harus lebih besar dari 0. X-nya harus lebih besar dari 0. Jadi tadi ada 12 kurang 2X lebih besar dari 0. Dia ini kita ubah menjadi 2X. Kita hilangkan si 0-nya. Lalu ini 12 lebih besar dari 2X ini kita sama-sama bagi 2. Berarti ini kan hasilnya jadi 6 lebih besar dari X, sama-sama dibagi 2. Nah, jadi domainnya yang kita dapat, domainnya dia ini berarti X lebih kecil dari 0. X lebih besar dari 0, lebih kecil dari 6. Lalu kita cari nilai maksimumnya. Kita cari nilai maksimum. Kita cari nilai maksimum. Ini cara nyarinya kita cari dulu turunan dari si fx tadi. Fx-nya kan tadi 4x pangkat 3 dikurang 48x kuadrat ditambah 144x. Maka turunannya itu d per dx 4x pangkat 3 dikurang 48x kuadrat tambah 144x. Ini V dengan pertambahan ini menjadi 12x kuadrat dikurang 96x tambah 144. Nah, ini udah dapat kita turunan si f-nya, si v-nya. Maka kita berikutnya kita cari nilai x-nya yang memberikan nilai maksimumnya. Berarti kita buat dulu si v aksen x ini kita buat sama dengan 0, terus
Tadi kan 12 X kuadrat dikurang 96X tambah 144, ini sama dengan 0. Baru kita bagikan seluruhnya ini kita bagi 12. Kita bagi 12 biar kita dapat sederhanaannya. Ini kita bagi 12. Berarti ini kita dapatnya X kuadrat dikurang 96 bagi 12, ini 8X ditambah ini 12 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan persamaan kuadrat ini. Ini kita faktorkan, berarti ini menjadi X kurang 2 X kurang 6 sama dengan 0. Nah, kita kan peroleh dia dua nilai X nya kan, yaitu ini X sama dengan 2 dan X sama dengan 6. Nah, untuk kita ketahui nilai maksimumnya ini, kita kan tadi kan domainnya itu 0, X lebih kecil dari 0, lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 6. Kalau kita cari dia nilai X, untuk kita menentukan nilai maksimumnya itu kan bisa kita tes dari si X sama dengan 2 dan X sama dengan 6 ini. Kalau ini kan tadi dia harus lebih kecil dari 6 karena tidak ada sama dengannya, maka pasti si X sama dengan 6 ini nggak kita pakai, maka kita coba langsung dengan si X sama dengan 2. Langsung kita tes dengan si X sama dengan 2. Maka kita buat dia turun keduanya gini, dengan D per dx kali 12 X kuadrat dikurang 96X ditambah 144. Ini sama dengan 24X dikurang 96. Nah, kita substitusikan si X ini, si X sama dengan 2 ini tadi ke si ini. Maka 24 kali 2 dikurang 96. Maka ini hasilnya adalah 48 dikurang 96. Maka ini kita dapat hasilnya adalah min 48. Jadi V turunan kedua X nya ini adalah min 48, dia lebih kecil dari si 0. Maka kita dapatkan X sama dengan 2 nya inilah yang menghasilkan volume maksimum. Jadi kita hitung dimensi kotak panjang, kotak maksimumnya, kotak maxnya itu sama dengan tadi kita dapat panjangnya 12 dikurang 2 dikali 2, kita pakai substitusi ini, dan lebarnya 8, tingginya 2. Maka volume maksimumnya adalah itu dengan 8 dikali 8 dikali 2. Maka ini hasilnya adalah 128 cm per kubik. Inilah dia hasil dari si volume maksimumnya.